Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari suara tak ini kenyang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'd, jamaah Bapak Ibu yang Allah rahmati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Allah memampukan kita dan kita harus akui tanpa bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala rasanya kita mungkin berat untuk sampai di hari ini. Karena Nabi SAW mengajarkan sebuah doa untuk senantiasa meminta bantuan kepada Allah agar kita untuk taat kepadanya. Nabi membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, mensyukuri nikmatmu dan beribadah dengan baik kepadamu. Bahkan kita saking lemahnya Pak, untuk berbuat taat juga masih butuh bantuan Allah. Maka tidak ada yang lebih kita harapkan daripada taufik dan hidayah dari Allah agar kita selesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Allah perkenankan untuk menerima setiap amal saleh yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diberikan tentang Lailatul Qadar. Maka kita akan mulai pembahasan singkat ini dari satu surat yang berjudul sama, ini surat Al-Qadar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. 5 ayat ini memberikan kita banyak informasi terkait Lailatul Qadar. Pertama, Lailatul Qadar ini adalah malam di mana Al-Qur'an diturunkan. Meskipun untuk penanggalannya para ulama berbeda-beda. Tapi malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Diturunkan bagaimana? Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari pendapat yang paling banyak diikuti para ulama kita. Al-Quran itu diturunkan dengan 2 cara. Cara pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkannya 1 kali ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Jadi turun 1 kali. Inna anzalna, perhatikan kalimat ini, anzalna itu 1 kali turun. Akan tetapi ada kata lain yang digunakan dalam ayat wa nunazzilu. Dia kalimatnya adalah kalimat tanzil yang artinya berulang-ulang. Nah, berulang-ulang itu bagaimana? Dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah SAW ini dalam jeda waktu selama 23 tahun. Tapi turun ke langit Baitul Izzah 1 kali. Tapi turun diterima oleh Nabi sepanjang 23 tahun. Jadi kalau dikatakan, kan ada juga ayat yang turun tidak di malam Lailatul Qadar. Ya, ada yang di hari biasa, ada ketika perang, ada ketika haji. Nah, itu maksudnya adalah ketika Al-Quran diturunkan 1 kali, itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi proses transmisi perpindahan disampaikan kepada Nabi sebagai wahyu, itu berjenjang dan bertahap selama 23 tahun. Ayat ini juga menyampaikan kepada kita bahwasanya Lailatul Qadar itu urusan yang luar biasa. Dari mana kita tahu? Dari ayat kedua. Allah menggunakan kata tanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kata tanya ini jangan dipahami Allah bertanya karena memposisikan dirinya karena tidak tahu. Biasanya kan orang bertanya karena tidak tahu ya. Tapi ada orang bertanya bukan karena tidak tahu, tapi ingin memantik pembaca agar penasaran dan tertarik. Persis pertanyaan seorang guru kepada muridnya. Apakah guru yang bertanya tidak tahu? Atau dosen di kampus bertanya sama mahasiswa, kalian tahu ini? Apakah dosen ini tidak tahu? Tahu, ya. Dia hanya memantik rasa penasaran. Karena yang ingin dijelaskan ini poin yang penting sehingga butuh perhatian yang besar. Maka Al-Quran, uslub dalam Al-Quran itu, bahasa yang digunakan, gaya bahasa Al-Quran itu sering digunakan kata tanya. Tapi kata tanya ini adalah namanya as-sa'ilun musyawwiqah, pertanyaan yang memantik kita agar betul-betul memberikan perhatian terhadap penjelasan. Karena Lailatul Qadar ini istimewa. Dan keistimewaannya dijelaskan di ayat ketiga. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Itu satu malam saja Pak, di Ramadan, hanya satu malam. Yang punya nilai 1000 bulan. Dalam konversi tahun ya 83 tahun 6 bulan. Ketika menafsirkan ini, Ibnu Katsir mendatangkan beberapa riwayat. Salah satu hikmahnya adalah kita umat Rasulullah Muhammad SAW di akhir zaman ini punya nasib dan takdir usianya singkat. Nabi SAW mengatakan usia kita ini rentang 60 sampai 70 tahun. Maka kalau sudah 50 tahun, statusnya sudah orang dalam pantauan. Ya, jadi siap-siap. Ya, jadi orang kalau sudah 40-50 tahun kok masih aneh-aneh, itu kecelakaan. Ya, karena 60 ke 70 itu sudah harus persiapan. Karena rata-rata usia, kalau lebih dari itu bonus dan itu jarang. Dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW mereka punya kelebihan usia yang panjang, 500 tahun, ratusan tahun, Nabi Musa 1000 tahun, dan lain-lain, panjang-panjang. Dan mereka mengisi itu dengan ketaatan, peribadatan, dan banyak kebaikan. Sehingga kita sebenarnya secara waktu sulit mengejar kebaikan itu, karena usia kita singkat. Maka karunia dan anugerah yang Allah hadirkan untuk umat Rasulullah, untuk Nabi Muhammad dan umatnya adalah malam Lailatul Qadar, satu malam setara 83 tahun. Kalau kita dapat 10 kali saja, berapa perkaliannya? 830 tahun. Kalau kita dapat 10 kali saja keistimewaannya. Kalau 20 kali, maka meskipun usia kita singkat, kita punya keistimewaan yang setara dengan umat-umat yang sebelum kita. Meskipun usia kita singkat dan usia mereka panjang, tapi amal kita kualitasnya tidak kurang dari mereka. Berkat apa? Anugerah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fi bi'izni rabbihim min kulli amr. Malam ini juga keistimewaannya adalah para malaikat diizinkan oleh Allah untuk turun memenuhi bumi. Dalam sebuah riwayat disebutkan saking penuhnya malaikat di muka bumi di malam itu tidak akan ada satu jengkal tanah pun di muka bumi melainkan ada malaikat di situ. Ya, cuman syukurnya tidak kelihatan. Kalau kelihatan pasti ngeri kita Pak. Syukurnya tidak kelihatan. Dan di malam itu juga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan takdir atau mengeluarkan catatan takdir kepada seluruh makhluk, takdir 1 tahun. Takdir makhluk semua sudah dicatat. Akan tetapi itu diberikan dan dilaporkan kepada para malaikat yang punya tugas masing-masing. Itu diturunkan dan dikeluarkan di malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Ini takdir sanawi yang dijelaskan para ulama. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan, keindahan, hatta sampai dengan fajar pagi menjelang. Oke, baik, inilah keistimewaan yang kita dapat informasinya dari surat ini. Ya, ini ulasan ringkas tentunya. Sekarang pertanyaan yang mungkin kita perlu jawab adalah bagaimana cara kita dapatkan. Kita tahu ini barang istimewa, ya. Cuman pertanyaan untuk kita, bagaimana saya cara dapat ini barang? Ya. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa sahabat yang lain, Nabi memberikan pesan khusus untuk mencari malam mulia ini. Dia mengatakan taharraw lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu padahal 10 terakhir ini diskon di pusat-pusat perbelanjaan sedang gila-gilaan ya Pak. Kita banyak terdistraksi di 10 terakhir, bukan makin meningkat justru makin loyo. Karena tren ibadah kita itu begitu nih, tren Ramadan. Di Indonesia 10 pertama gigi 4, 10 terakhir gigi 1. Bahkan sudah lost gasnya. Nah, karena kita berpesan kalau mau cari Lailatul Qadar, beliau mempersempit ruang pencarian kita dari 30 hari Ramadan, beliau persempit ruang pencariannya. Ya. Karena memang ada riwayat menyebutkan sebelum muncul hadis ini, para sahabat itu mencari Lailatul Qadar 20 hari, 30 hari. Tapi kemudian Rasulullah persempit ruangnya menjadi 10 terakhir. Riwayat lain yang kemudian melengkapi riwayat ini semakin dipersempit. Taharraw lailatul qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah di malam-malam ganjilnya. Berarti dari 10 kurang berapa? Ya, kurang 5. Sisa 5, 21, 23, 25, 27, 29. Nah, meskipun kita sudah dapat informasi-informasi ini, para ulama kita seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya,
ketika mengumpulkan banyak sekali riwayat tentang hadis-hadis terkait Lailatul Qadar, waktu-waktunya, termasuk athar-athar para sahabat dan juga pandangan dan pendapat para ulama. Ibnu Hajar mengatakan tidak kurang dari 20 pendapat tentang penentuan waktu malam Lailatul Qadar. Ada yang bilang malam 17, bukan 10 terakhir. Ada yang bilang malam 19, ada yang bilang malam 21, ada yang bilang malam 23, ada yang bilang malam 25, ada yang bilang 27, ada yang 29. Ini pendapat yang banyak, kita akan dapatkan terus. Bahkan ada yang bilang, apakah Lailatul Qadar itu terus sama tanggalnya setiap tahun atau berpindah-pindah? Para ulama berbeda pendapat. Apakah hanya di malam yang ganjil atau malam yang genap? Contoh di Indonesia, kita mulai puasa sebagian berbeda. Ganjil yang mana? Hah? Ganjil yang mana? Ganjil versi yang satu atau versi yang ini? Yang bilang ganjil ini, belum lebih genap ini. Kita bagaimana? Hah? Sehingga bahkan mungkin kita di sini dengan yang di Saudi ganjilnya beda. Ya, kita di Indonesia ganjilnya beda karena kita mulai lebih terlambat 1 hari.